Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries, arti hadirmu, energi November 2023. Oke, sekalian sorry banget untuk a couple Aries yang Oktober saya nggak bisa reading. Saya sudah upload di YouTube tapi saya belum publish ya. Nanti saya hapus karena waktunya sudah lewat. Oke, sorry banget belum sempat publish karena kemarin ada beberapa kerjaan. Ya sadar-sadar udah tanggal 2 November. The universe ngasih kita semuanya sama, rata ya. Kita dikasih waktu yang sama, 24 hour a days. Jadi kita nggak bisa punya spesial nambahin gitu. Jadi semua orang dikasih waktu yang sama 24 jam. Dan entah kenapa saya habis waktu. Sorry banget. Oke, so ini reading Aries, arti hadirmu November 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa, tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari pasangan kamu. Kalau dia bisa speak up dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Okay? The truth, cross watchers, Aries. Okay. The truth, cross watchers, Aries. Okay. Clarify, my darling angels, that Ojat. Dua ya. The truth, cross watchers, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. November 2023. Clarify, please. Oke, dia pilih sendiri kartunya. Okay, let's see what's happened. It's time for me to heal now. Ini waktu untuk aku pulih, ya, saat ini. Dia menjauh dari kamu, bukan karena kamu ada apa begitu. Jangan merasa apa yang dia lakukan membuat kamu merasa salah begitu. Gak ada yang salah dengan kamu. Memang dia pengen memulihkan diri. Memang dia pengen sendiri, ya. Jadi gak ada yang salah dengan kamu. Okay. Bottom of the deck, you don't know how hard it was to let you go. Kamu gak tahu betapa beratnya aku untuk melepaskan kamu pergi, membiarkan kamu pergi. Berat rasanya, ya mungkin karena sudah bonding, so rasanya berat. Okay? I'm not available, aku nggak tersedia begitu, jadi kayak aku lagi nggak pengen punya pasangan, punya siapa-siapa, karena memang masih masa pemulihan di sini. Nggak mau punya rasa-rasa yang lebih membebani hidup begitu. So mungkin waktunya kalian gak bersama, divine timing. Kalian harus membiarkan waktu memproses pemulihan masing-masing. Okay? Bottom of the deck, I left you before you could leave me. Aku lepaskan kamu, biarkan kamu pergi, meninggalkan kamu sebelum kamu mampu untuk meninggalkan aku.
Oke, jadi ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. I don't know, like sometimes gak ada masalah kita dipisahin gitu, atau pasangan kita ninggalin kita, atau mungkin karena dia ngerasa ini terlalu berlebihan merasakan kamu begitu. Okay, I don't know what the feel, but dia masih pengen sendiri. Dan dia memang meninggalkan kamu dengan alasan yang gak jelas gitu. Okay, so butuh waktu sendiri. Bisa juga ada situasi gini, I don't know ya, ini mungkin gak semua yang bisa ngerasain. Kadang kita sama pasangan kita ngerasa lemah gitu. Pasangan kita kayak menguras energi kita, even dia tidak melakukan apa-apa. I don't know, sometimes kayak gitu ya. Kayak saya pernah punya pengalaman temenan lah, nggak usah pasangan. Ini temen kok kayak saya deket dia tuh kayak saya nggak sanggup gitu, padahal dia nggak ngelakuin apa-apa gitu. I don't know, like energi ya, beda frekuensi. Ya, makanya dia nggak ngelakuin apapun, but saya ngerasa kayak nggak bisa gitu, deket sama dia tuh nggak kuat aja, ngerasa lemes gitu. Okay, so sometimes energi ya, I don't know, like frekuensi. Okay, kita lihat energi kamu, Aries. Energi Aries. Energi Aries. Oke. November 2023, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Aries. Oh, yin and yang. Bisa ini feminine, masculine, so twin flame, or dealing dengan yin and yang atau energi keseimbangan di sini dalam diri kamu. Kamu mencoba untuk seimbangin feminine, masculine energy dalam action, effort, energy. You know what? Titik keseimbangan yin and yang. See? Kadang menggunakan kekuatan, kadang butuh perasaan dicintai, kadang ingin bertindak, kadang ingin orang lain melakukan effort untuk kamu, sih. Yin and yang, masculine, feminine, titik keseimbangan. Okay, the garden in the gate, zona nyaman. Kamu nggak tahu, di luar dari koneksi kamu sama dia, kamu ngerasa kayak hutan belantara. Dia buat kamu nyaman. Zona nyaman, atau mungkin zona nyaman kamu adalah kamu sendiri. Diri kamu adalah zona nyaman kamu. Oke, gimana caranya? I don't know, kalau saya ya, waktu tuh berjalan cepat, padahal saya sendiri gitu, sibuk dengan apapun yang saya senang kerjakan gitu. Kadang-kadang pagi bangun, sudah malam aja gitu. Kadang-kadang lagi ngerjain sesuatu, sore-sore, udah pagi gitu, nggak tahu gitu, waktu udah berjalan cepat banget. So ini zona nyaman. Di luar hutan belantara, tapi kita menikmati hidup kita, zona nyaman kita. Okay? Oh, okay, kontrak. Kesepakatan. Mungkin ada kesepakatan baru, mungkin ini kontrak kamu sama dia, mungkin ini legalitas hubungan dia dengan kamu, atau mungkin kontrak kerja baru untuk tahun depan. I don't know, like something new. This is about contract.
mungkin juga ini pekerjaan yang lebih naik level, next step, kontrak yang baru. Oke, mudah-mudahan ini good news. Bottom of the deck. Oh ya, second chakra, Archangel Ariel. So Ariel energy. This is about communication to people, connection, strong connection. See, ini komunikasi antara dua pihak yang saling mencintai. Ini chakra seks, komunikasi di sini, keintiman dua orang. Okay, so I don't know, mungkin banyak juga yang bermasalah dengan komunikasi, terutama tentang kontrak, kesepakatan dengan orang-orang yang penting sebagai supporting system dalam perjalanan kamu. Okay? Atau mungkin komunikasi perlu keseimbangan yin and yang. Komunikasi jangan hanya dengan tindakan, tapi juga dengan speak up, begitu. This is about yin and yang, second chakra, keintiman, tidak hanya dengan tindakan kita bicara, tapi juga dengan speak up, atau nggak boleh banyak, kan juga dengan komunikasi melulu atau ngomong melulu, tapi juga harus ada tindakan, yin and yang. Kamu mungkin terlalu tenggelam dengan kontrak kerja kamu, zona nyaman kamu. Clarify energi Aries November. Aries chakra wisdom for Aries energy November 2023. Clarify please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Soulmate. The second chakra. This is about soulmate, strong connection, yin and yang. Okay, bonding, chemistry yang kuat. Okay, new renewal. Di sini kayak ada halo di belakang kepala. Halo di belakang kepala ini melambangkan orang-orang yang punya kebijaksanaan. Sudah ada pencerahan. Di tempat yang baru, kamu ngerasa selama ini nih zona nyaman kamu. You know what? Tanaman kalau kita taruh di pot, bagaimana berkembangnya? Contoh, kamu tanam bibit alpukat di pot, pasti dia akan merusak pot itu karena dia layaknya di tanah, berakar di sana. Dia nggak cocok di pot. Kalau kamu ngerasa selama ini atau di November ya, kamu ngerasa tahun ini adalah zona nyaman kamu. Tahun depan ada kontrak yang baru dan itu bukan zona nyaman kamu. Why not? Ini kayak challenge, tantangan untuk kamu lebih lagi bersinar, bertumbuh. Jadi kayak alpukat yang sudah bertumbuh di pot itu, pada waktunya kita harus pindahkan itu di tanah, karena dia punya akar yang kuat, yang besar, dan emang dia layak di tanah yang luas. Di situ akar-akarnya akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Ini juga seperti itu. Ini zona nyaman kamu, but di sini ada hutan belantara, tanah yang luas, tanah yang subur. Kamu bisa tanam benih di sana dan akan tumbuh lebih banyak lagi. Jangan pikir dari pikiranmu, cari perspektif baru, bertumbuhlah, naikkan kapasitas prosesor di pikiran kamu. Jangan karena kamu ngerasa kamu sudah pandai, pintar, punya education, high educate, tapi kamu nggak bisa ngelihat pengalaman orang lain sebagai guru untuk kamu lebih bertumbuh.
You know what? Semua orang adalah guru untuk kita. Kita adalah guru untuk semua orang. So, jangan tutup atau batasi prosesor pikiran kamu. Mulai berpikir, melihat dengan cara yang lebih luas di sini. Renewal. See? Sama kayak pohon alpukat, dia nggak cocok di pot, dia harus di tanah supaya akarnya bertumbuh di sini. So, keluarlah dari zona nyamanmu, meskipun kamu harus beradaptasi ya, belajar untuk beradaptasi. Guys, izinkan. So, ini ada kontrak kerja baru, I think atau ada sesuatu yang baru, orang baru di sini, komunitas yang baru, or whatever. This is about your energy. So, banyak hal-hal baru 2024. Sekarang 2023 kan? Oke, so, 2024. Banyak hal baru. Yang harus kamu jalani di sini. Bottom of the deck, in past, rubah jalan kamu. Cara yang kamu jalani sekarang udah nggak bisa berguna lagi. Maksudnya udah usang begitu. Teori aja usang. Teori setiap menit, setiap waktu, setiap detik berjalan ada teori baru yang lahir. Teori lama-lama usang. Nggak bisa kepake. Apalagi era digital, robotik. Semuanya bergerak dengan cepat. Jadi, kamu nggak mau transformasi, kamu akan hanya ada di zona nyaman kamu. Lama-lama zona nyaman kamu bukanlah zona nyaman, tapi ketertinggalan. So, belajar untuk membuka diri pada perubahan. Suka nggak suka, kita tinggal di era digital, era cahaya ya. Digital itu kayak cahaya, frekuensi yang cepat sekali bergerak ya. Itu kita kayak dipaksa untuk kamu nggak mau belajar, kamu ketinggalan. Itu bukan zona nyaman, tapi kamu mengubur diri kamu gitu loh. Jadi arca, jadi peninggalan aja gitu. Kalau kita nggak mau berubah dengan pikiran, apalagi ya prosesor kita mesti kita tambahin terus nggak bisa kita stay di situasi yang lama, dan nggak bisa kita confessing gitu, kita afirmasi bahwa itu adalah zona nyaman. Like dislike, everything change, everybody change. Jadi ya era pun berubah begitu. Era cahaya, era digital. Lihat aja sekarang digital, teknologi itu bergerak cepat seperti cahaya. So, suka nggak suka? Kalau saya memang juga sukanya di masa lalu ya. Masa lalu tuh masih udaranya masih enak. Kalau sekarang, oh my god, nggak nyaman ya. Tapi kita mau nggak mau harus belajar untuk bergerak begitu, beradaptasi. So this is your energy, 78 deck. Clarify for Aries. Aries arti hadir November 2023. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Thank you. Baris pertama, energi kamu bisa vice versa. So, ini energi Sagittarius, the Temperance, Four of Pentacles, King of Cups. Bisa kamu kehilangan pekerjaan, bisa kamu punya hutang. November semakin merasa kekurangan uang, kekurangan dana, atau memang ada hutang yang masuk kontraknya, deadline-nya di November.
kayak kita reading November, tapi mungkin juga ini energi Sagittarius November Desember. So I think like situasi cukup konflik, cukup kuat di koneksi kamu dengan orang yang sangat kamu cintai di sini. Orang yang kamu andalkan untuk dia selalu support kamu, but kalian punya beda perspektif, terutama tentang situasi zona nyaman di sini. Oke, mungkin November, Desember awal ya, November akhir ya, Desember awal itu cukup roller coaster dalam hidup kamu karena perasaan kamu di sini. Kamu merasa nobody support you, terutama finansial. Oke. Bahkan pasangan kamu untuk bicara, ngasih support ke kamu pun nggak ada. Oh ya, kamu ngerasa nggak dicintai. Atau kamu tidak mengizinkan seseorang di sini yang akan bantu kamu. Kamu tolak bantuan orang lain. Kamu ngerasa terhina kalau ada yang bantu kamu? Atau kamu menolak untuk minta tolong sama orang lain? Kamu ngerasa terhina begitu, gengsi gitu. I don't know, like di November, bahkan Desember, kamu harus buka diri kamu untuk orang ini gitu. I don't know, ini kayak ada orang baru, kontrak baru yang akan support kamu di fase kamu kehilangan pekerjaan atau hutang atau apapun ini. I don't know, like kamu nggak bisa nyelesain itu sendiri, kamu harus dibantu. Tapi kamu ngerasa gengsi, kamu nggak mau dibantu sama orang lain gitu. Because kayak pride kamu tuh kamu gadaikan gitu kalau kamu minta bantuan sama dia gitu. Apapun yang hilang dalam perjalananmu, ada yang ingin membantu kamu keluar dari itu gitu, membebaskan kamu dari itu. But I think kamu menolak. Kamu ngerasa kayak kalah gitu, kamu ngerasa kayak, terutama Desember ya, kayak this is not Sagittarius November akhir, Desember awal, and Capricorn Taurus Virgo, so energi Desember Januari. Kamu ngerasa kalah di sini, penolakan di sini, kegagalan di sini. I think like Oke, terutama dengan Taurus energi, ini energi dia. Oke, Taurus energi. So, Two of Pentacles di sini. Kamu mungkin dealing dengan seseorang yang udah menikah atau masih punya unfinished business di masa lalu, kepahitan, pemulihan diri, dia butuh waktu. Dan nilai-nilai di sini. So, atau mungkin poligami, polyandry, you know. I think like Taurus energy, seorang yang merasa tahu dengan apa nilai-nilai yang dia punya, yang memagari dia, forbidden, ya, membatasi, memagari dia untuk bertindak, ngambil keputusan apapun dalam perjalanan dia. This is about Two of Pentacles, so mungkin poligami, polyandry di sini. Dia merasa kamu menolak untuk poligami, polyandry. So makanya di sini it's time for me to heal now. Dia mungkin mencintai kamu, tapi dia hanya bisa menawarkan poligami, polyandry di sini. Beberapa karena kalian berbeda keyakinan. Kalian sudah menjalani hubungan ini cukup lama. Di waktu yang sama, kamu kehilangan pekerjaan. You don't know how hard it was to let you go.
sih. Dia biarkan, mungkin kamu single di sini, dia sudah menikah. Dia berusaha meyakinkan kamu untuk poligami, poliandri, but itu tidak ingin kamu lakukan. I know that. I'm not available, so dia punya pilihan lain selain kamu. Apa yang dia tawarkan kamu tolak, so dia nggak bisa melakukan apa lagi gitu, karena mungkin dia sudah punya pasangan. But ada situasi lain di mana kontrak kerja kamu di sini juga berakhir. Fase yang baru. I think like kamu perlu untuk berpikir dari arah yang berbeda begitu. Di mana kamu tinggalkan dia jadi masa lalu. Tidak harus memaksakan keadaan, mengikuti keputusan kamu untuk tetap single. Fokus dengan kemakmuranmu, itu lebih better di sini. Karena ada fase yang sama, kamu harus keluar dari beberapa kontrak kerja kamu. So, dia meninggalkan kamu sebelum kamu mampu meninggalkan dia, itu cara dia. Karena udah gak ada jalan keluar lagi yang bisa dia tawarkan untuk hubungan kamu sama dia. So, this is about polygamy or polyandry, or dealing dengan seseorang yang ingin ada perjanjian kesepakatan agar dia tetap mempertahankan pernikahannya, tapi dia tetap bersama dengan kamu. Dia sulit untuk menegaskan sikap di sini. Oke, di waktu yang sama kamu punya situasi yang cukup sulit secara finansial. Beberapa karena ada hutang di sini. Dan dia ingin membantu, tapi I think kamu tidak akan membiarkan dia membantu kamu. I see. Three of Pentacles, tripartite, so three energy. Bisa soulmate, bisa twin flame. See? Dia terus ingin hubungan kalian bersama di sini, but jalan yang dia pilih tidak searah dengan apa yang kamu inginkan. Queen and King of Wands, ya, api yang mudah membakar, mudah padam. Karena di sini Three of Pentacles, kalian menarik diri masing-masing dan diam, silent situation, tidak ada yang mau bicara. Okay. So, kalian masih sama-sama ingin bersama, tapi tahu diri bahwa hubungan ini nggak bisa lagi untuk bersama. So, saya melihat kayak kalian biarkan hubungan ini bergantung aja begitu. Kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, tapi dia hanya bisa menawarkan jalan keluar yang menurut dia tepat, tapi menurut kamu tidak, terutama tentang poligami, polyandry. Ya, beberapa, tidak semua. Kemudian, kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, jawabannya iya. Dia tidak berani untuk menegaskan atau speak up bahwa kalian berpisah. Dia masih membayangi kamu di sini. Ya, posisi kamu orang ketiga, vice versa. And dia biarkan kamu bebas di sini untuk memilih jalan kamu. Dia tidak mau memaksakan kamu. Karena dia mencintai kamu, dia menghargai pilihanmu di sini. Even ini tidak seperti ekspektasi kamu. Okay? Terutama dengan fire sign Aries, Leo, Sagittarius. The Tower moment, situasi berubah 180 derajat. I know. Dia kembali pada seseorang. It's not fair for you. Dia bahagia dengan family. Dan kamu lihat
Dia memilih meninggalkan kamu, memulihkan hubungannya dengan pasangan dia yang udah lama bersama. It's kayak kesambar petir ya. Oke. Kamu lihat dia bahagia, but this is about the universe. Action effort for you to give fairness, balance in your life. Okay, so sometimes ketika kita menerima keadilan dari the universe, kita ngerasa sedih, kita ngerasa nggak adil. Tapi ternyata itu bentuk keadilan untuk kita, perlindungan untuk kita. Sakit, iya. Sesuatu parasit, kalau dilepaskan dari kita emang sakit. Coba contoh aja, kalau kita detox, kita bersihkan usus kita, you know what? Sakit memang, kita sakit, kita ke kamar mandi, but you know what? Itu kita lagi pembersihan. Kamu sedih ya dia tinggalin kamu. But you are not alone. That's our moment. The universe memberimu keadilan. Dia nggak pernah bisa tegas di sini. Kamu lihat dia bahagia, jangan lihat dia. Jangan noleh lagi ke belakang, jadikan dia masa lalumu. Anggap ini poin untuk kamu terbang lebih tinggi. Ya. Okay. So, you know what, kayak there is no expectation. Kita hidup nggak boleh ada ekspektasi, karena ekspektasi itu yang buat kita sengsara. I don't know, like sometimes kita butuh merdeka dengan ekspektasi diri. Ya, percaya dan mengimani apa yang jadi milik kita akan kembali ke kita, apa yang bukan milik kita akan pergi dengan cara apapun. Okay? Clarify, my darling angels, Aries. Energy November 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Dark angel. See, kamu lagi dibebasin dari dark angel di sini. Okay? Dark angel. Lagi dibebaskan, dimerdekakan. Queen of Wands. Dari dark angel yang nempel di pikiran kita mungkin, atau menempel sama dia. See, this is about freedom. Memang itu belum kamu lihat sebagai proses kemerdekaan kamu, keadilan untuk kamu, but on the future, kamu akan tahu itu poin terbaik kamu, momen terbaik kamu, saat dia memilih orang lain dan meninggalkan kamu. See? At the bottom of the deck, alchemist, mutation, bermutasi. I know. Ketika dia pergi, kamu sendiri. Bahkan dia menolong, dia memberi bantuan, menawarkan bantuan untuk kemerdekaan finansial kamu. Kamu tidak menerimanya. Mungkin di momen itu, ego yang kamu gunakan, pride yang kamu pertahankan adalah momen terbaik kamu. Masa kamu bermutasi di momen terendah itu, titik terendah, kamu sadar kamu punya sayap untuk terbang di sini. And you know what? Itu jauh lebih merdeka. Meskipun itu perjuangan yang tidak mudah. Melepaskan diri, merdekakan diri dari dark angel di sini. Oke, ini momen terbaik November, I guess. Better ya, daripada
harus bertahan dengan atau bergantung dengan seseorang yang tidak pernah tegas. But ini hubungan di awal sudah salah. Salah satu sudah punya pasangan terlebih dahulu sebelum bersama. Okay? Clarify, my darling angels, Aries energy November 2023. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. A day and rest. I found peace in nature and rest my body and mind in order to connect to spirit. Oke, tanpa orang lain, sendiri. Momen yang paling tepat, saya paling nyaman. Sendiri, ngerasain udara pagi hari terutama ya, nyaman banget. Apalagi saat matahari turun, angin sepoi-sepoi, gak harus ngapa-ngapain, nikmatin kopi. Oh my god, rasanya udah bahagia banget. Oke? Kamu butuh waktu untuk menikmati masa dimana momen kamu ngerasa damai, sendiri, happy, sendiri. Oke. Bottom of the deck, oh my god, I love Archangel Gabriel. I invite Archangel Gabriel to bring hope and intuition into my life. So, Archangel Gabriel, it's about third chakra ya, chakra kelima. Dimana dia bawa kabar gembira, dia bawa berita, dia bawa pesan dari pencipta langsung ke kita begitu. Ini juga bisa tentang keberanian kita untuk speak up, menentukan langkah kita yang kita gunakan mengikuti intuisi kita. So, kamu gak sendiri. Situasi keadilan datang berbarengan dengan tuntunan dari Archangel Gabriel, or whatever you believe, divine guidance di sini. Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.